Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat para peserta yang sudah hadir, baik di live Zoom ataupun melalui aplikasi Cakap, karena di SJI ini bekerjasama dengan Cakap. Tema pada webinar atau SJI Talk pagi hari ini yaitu NLP for Mental Block. Bagaimana melakukan atau membedah mental block kita dengan pendekatan Neuro Linguistic Programming. Apa itu NLP? Nanti akan kita bahas. Adapun susunan acaranya, yang pertama kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian nanti ada pengenalan profil SCI, sekaligus nanti profil dari saya dan pemaparan materi. Kemudian ada juga Q&A ataupun diskusi. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Dan oke, kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan doa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga pagi hari ini kita mendapatkan berkah dan manfaat terkait dengan SE Talk ini. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu pengenalan singkat profil dari SDI, yaitu lembaga yang mengadakan SDI Talk pada pagi hari ini. Oke, sebentar saya searching dulu. Oke, ini profil singkat dari Self Development Indonesia atau biasa disebut oleh SCI ya. Nah, SCI ini adalah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah naungan PT Self Development Indonesia dan sudah memiliki legalitas di tiga kementerian yaitu Kemenkumham RI dan sudah memiliki nomor induk berusaha, di Kemnaker sudah memiliki nomor VIN dan Kominfo sudah memiliki nomor BSE juga. Saat ini lokasinya di Sidoarjo, Jawa Timur dan bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, coaching, dan consulting yang sifatnya perorangan organisasi, komunitas, perusahaan, atau instansi lembaga yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Adapun profil perusahaan sebagai sarana belajar, pengembangan diri, dan perbaikan diri, dan SD ini memiliki tagline yaitu Be Yourself and Be the Best Version of Yourself. SDI juga memiliki visi dan misi yaitu menjadikan pusat pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan beretika dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Sedangkan misi ada tiga, yaitu menyediakan program pendidikan yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan. Yang kedua, membangun jaringan dan kemitraan strategis untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung. Dan yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai etika profesional dalam setiap aspek pembelajaran dengan fokus pada integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Adapun ruang lingkup SCI ada empat, yaitu komunikasi, pendidikan, self-development, dan terapi pikiran. Dan di self-development Indonesia ada berbagai program, training, dan sertifikasi mulai dari self-development, public speaking, MC, kepenulisan, presenter, moderator, mental health, NLP, leadership, dan sebagainya. Total ada sekitar 30-an training dan sertifikasi. Untuk narasumbernya atau trainernya merupakan trainer yang tergabung dari Associate Trainer Self Development Indonesia yang merupakan seorang praktisi, akademisi, dan profesional yang ahli di bidangnya. Lebih detailnya nanti bisa berkunjung di Instagram ataupun media sosial dengan nama yang sama yaitu Self Development Indonesia. Oke, itu untuk profil singkat dari SCI, yaitu lembaga yang mengadakan SCI Talk pada kesempatan ini. Oke, mungkin yang baru hadir, baik di aplikasi Cakap ataupun yang di aplikasi Zoom, boleh juga menuliskan nama, asal, kemudian kesibukannya saat ini.
supaya saya tahu juga di sini asalnya dari mana saja. Karena kebetulan di aplikasi Cakap ada ratusan ya yang daftar. Meskipun di sini yang terlihat cuma satu layar, tetapi lewat aplikasi ada ratusan orang yang sudah join. Silahkan, nanti saya juga akan membacakan satu persatu kira-kira yang sudah absen di kolom chat itu berapa orang. Oke, silakan menyebutkan nama, asal, dan kesibukan ya. Oke, sambil menuliskan atau absen di kolom chat, saya coba share screen dulu. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah ya. Oh, di sini ada Kak Ahmad Tirta. Oh, ini alumni SCI ya. Oke, terima kasih Kak Ahmad Tirta, seorang guru. Di sini ada yang lainnya, boleh juga absen di kolom chat, silahkan sebelum kita mulai. Di aplikasi Cakap juga boleh, karena yang terdaftar saya dapat info ada sekitar 117-an orang. Silakan sebutkan nama, kemudian asal dan kesibukan, karena di sini kita sifatnya sharing. Nanti kalau misalnya teman-teman peserta, saya panggilnya teman-teman ya. Kalau misalnya ada hal yang mau didiskusikan di akhir nanti boleh ya. Kita saling belajar, kita saling memberikan pengalaman, inspirasi, dan semoga itu bisa jadi manfaat buat diri kita. Oke, di sini ada juga Bu Wiwi dari, oh belum ada ya, oh guru SD juga. Kalau boleh tahu Bu Wiwi asalnya dari mana ya? Oke, yang lainnya juga boleh, yang baru join. Yang baru join boleh dituliskan di kolom chat asalnya, nama, asal, kemudian kesibukannya apa. Oke, kita mulai saja untuk kegiatan hari ini, SE Talk dengan tema atau topik NLP for Mental Block. Jadi ini adalah salah satu tema yang mungkin bisa jadi training ya atau pelatihan. Tapi saya coba sharingkan buat teman-teman dan semoga ini bisa bermanfaat. Oke, Bu Wiwi dari Kulon Progo. Oke, baik. Terima kasih. Yang baru hadir ataupun di aplikasi Cakap juga boleh ya absen di kolom chat. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu dengan sebuah pantun. Mendung belum tentu hujan, cakep, cakap ya. Dekat belum tentu jadian. Perkenalkan saya Diki Nur Rahman, ingin sedikit sharing pengalaman. Perkenalkan nama saya Diki Nur Rahman, biasanya dipanggil Coach Diki, seorang trainer, public speaker di bidang pengembangan diri di beberapa lembaga training nasional termasuk di Self Development Indonesia. Saya juga seorang learning development dan co-founder Academy Trainer Motivator, founder komunitas pengembangan diri Indonesia, komunitas bisa public speaking, dan Mandiri Course. Kebetulan meskipun saya bukan jurusan pendidikan, S1 sama S2 saya komunikasi, tapi setiap hari saya mengajar. Nah, kebetulan saya mengajar matematika ya. Jadi jurusannya komunikasi tapi ngajar matematika. Nah, agak sedikit berbeda ya. Yang satunya angka, yang satunya bahasa. Nah, itu nanti akan kita bahas juga kaitannya dengan mental block. Selain itu, saya juga hipnoterapis, seorang yang berprofesi sebagai terapis yang menggunakan metode hipnoterapi. Nah, teman-teman peserta kalau misalnya mau nambah koneksi atau relasi, boleh juga berkunjung di Instagram Diki Pembelajar Sejati. Semoga di lain kesempatan atau di luar kegiatan hari ini kita bisa terhubung. Untuk lisensi dan sertifikasi semenjak tahun 2021 sampai sekarang hampir 40-an sertifikasi ya dan lisensi dan alhamdulillahnya sangat bermanfaat untuk diri saya, baik itu dalam kehidupan ataupun dalam pekerjaan ataupun pendidikan. Oke, saya harap para peserta menyiapkan catatannya baik di aplikasi Cakap ataupun yang hadir langsung di aplikasi Zoom. Silakan disiapkan catatannya. Kemudian kalau bisa open kamera biar nanti bisa berinteraksi secara langsung. Kemudian
siapkan snack juga mungkin bisa ya. Nah, supaya teman-teman sambil belajar terkait dengan NLP mental block juga bisa mendapatkan manfaat. Oke, baik. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, boleh kasih reaction-nya, jempolnya, ataupun reaction love. Saya coba lihat. Oke, sudah ya. Oke, baik. Kita mulai saja. Dan sebelum itu, saya pengen tahu bagaimana perasaan teman-teman hari ini. Apakah sedih banget, sedih, bete, marah, biasa, bahagia, ataupun senang sekali. Saya pengen tahu. Kira-kira hari ini perasaannya gimana? Nah, kalau perasaannya kurang baik, mungkin kita lakukan afirmasi positif dulu. Tapi kalau perasaannya sudah baik, ya kita tambahkan moodnya supaya teman-teman di sini bisa belajar secara efektif dan efisien. Nah, NLP for Mental Block ini juga bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi ada beberapa peserta juga yang sudah absen di kolom chat yang merupakan seorang guru ya, baik itu guru SD, SMP, SMA, ataupun mungkin ada yang dosen. Penting untuk kita di awal proses pembelajaran, kita harus mengetahui bagaimana perasaan audiens ataupun perasaan peserta didik. Kalau perasaan mereka masih dalam kondisi yang kurang baik, ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengkondisikan kelas supaya mereka siap belajar. Nah, mungkin bisa menggunakan ice breaking ataupun bisa juga menggunakan beberapa teknik lainnya, misalnya storytelling ataupun mungkin bisa senam ataupun humor. Jadi tergantung dari kalian masing-masing. Oke, boleh dituliskan di kolom chat. Saya pengen tahu juga kira-kira teman-teman peserta yang sudah hadir perasaannya sekarang gimana, supaya saya tahu juga eh, sekarang posisinya di mana. Soalnya dalam proses pembelajaran perasaan itu atau mood itu penting ya. Kalau moodnya tidak baik atau lagi negatif, itu kan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga, jadi mental ya. Tapi kalau moodnya baik, lagi bahagia, lagi seneng, itu bisa mudah menerima informasi. Nah, kalau misalnya masih dalam kondisi yang kurang baik, kita mulai dengan awalan senyum ya, senyum 7 detik. Oke, biasa aja ya. Oke, senang belajar di sini tapi badan lagi kurang fit. Oke, kalau kurang fit ataupun lagi biasa saja, kita coba afirmasi positif dulu dengan lakukan senyum dulu ya. Oke, silakan senyum 7 detik. Tunjukkan ke layarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, kita coba lakukan relaksasi. Dan ini bisa juga dilakukan ketika proses pembelajaran. Saya sehat, saya kuat, saya luar biasa. Oke, saya sehat, saya kuat, saya luar biasa. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tahan. Sambil pejamkan mata, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Saya hebat. Saya kuat. Saya luar biasa. Diulangi lagi. Saya hebat. Saya kuat. Saya luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih buat para peserta. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan di awal proses pembelajaran untuk memperbaiki mood kita atau kondisi pikiran dan tubuh kita. Tekniknya seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk kata-katanya nanti bisa disesuaikan ya dengan kreativitas masing-masing. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengenali dan mengatasi mental. Kemudian ada teknik NLP untuk memaksimalkan potensi diri. Sebenarnya teknik NLP ada banyak, cuma saya berikan sedikit beberapa teknik saja. Kemudian ada strategi membangun pola pikir positif dan meningkatkan kepercayaan diri. Oke, apa itu mental block? Nah, mental block di sini adalah hambatan psikologis yang muncul dari keyakinan atau pengalaman negatif sehingga seorang merasa tidak
mampu untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, misalnya teman-teman di sini ada yang mengajar pelajaran tertentu misalnya, entah itu matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Murid yang menerima materi baru merasa bahwa dirinya itu tidak bisa, padahal kan belum dipelajari secara mendalam. Nah, kita sebagai guru, ketika proses pembelajaran, itu memberikan semacam keluasaan untuk mereka belajar. Maksudnya gimana? Salah nggak apa-apa, asal berusaha. Nah, entah itu salah pengucapan ataupun salah dalam proses menghitung angka, kita sebagai seorang pengajar, kita bisa memberikan motivasi, memberikan cara atau strategi supaya mereka bisa mengatasi hambatan tersebut. Karena kita sebagai guru tidak hanya sekedar memberikan materi ya, tapi juga memberikan motivasi. Nah, mental block ini juga dialami beberapa orang yang belajar hal tertentu misalnya. Sebagai contoh misalnya orang yang kuliah di jurusan tertentu, dia tidak belajar materi lainnya. Misalnya anaknya ekonomi tapi tidak belajar agama ataupun tidak belajar hukum. Padahal kan ada ekonomi syariah, ada hukum ekonomi dan sebagainya. Jadi tidak hanya satu disiplin ilmu tapi juga perlu mempelajari banyak keilmuan. Nah, untuk jurusan saya kebetulan jurusan komunikasi dan saya juga mempelajari banyak pendekatan. Misalnya pendekatan psikologis melalui NLP ataupun hipnoterapi ataupun teaching. Nah, kebetulan saya juga mengikuti berbagai pelatihan atau sertifikasi yang berhubungan dengan teaching ya. Ada hypno-teaching, yang kemarin ada NLP for teaching, yang tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat peserta didik itu lebih mudah memahami pesan yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan. Nah, itu nanti ada teori psikologis dan sebagainya. Oke, itu ya untuk mental block. Jadi, hambatan psikologis yang muncul dari keyakinan atau pengalaman negatif sehingga seorang merasa tidak mampu untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri kata-kata orang yang punya mental block itu adalah tidak bisa, tidak mampu. Nah, itu otomatis negatif ya, tidak, jangan, dan sejenisnya. Tapi kalau orang yang masih punya kemauan untuk berusaha, itu biasanya berkata belum. Saya belum memahami materi ini. Coba Ibu jelaskan ulang. Coba Bapak jelaskan secara perlahan. Nah, itu jauh lebih baik. Daripada menolak, saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya tidak bisa matematika. Tapi kita rubah, kalau misalnya ada peserta didik kita yang berkata tidak, coba berkata belum. Nah, itu kan ada hubungannya dengan pikiran ya. Kalau tidak berarti otomatis ditolak. Tapi kalau ada belum, ada kata belum, itu ada usaha untuk meraih atau mencapai tujuan tertentu. Jadi pemilihan kata, diksi juga penting. Oke, di sini ada sebuah gambar. Ah, teman-teman peserta silakan dituliskan di kolom chat ataupun yang di aplikasi Cakap juga boleh karena di Cakap tadi sudah terdaftar ratusan orang ya. Silakan kira-kira dari gambar ini apa yang dipelajari. Open mic juga boleh. Mungkin di sini ada Pak Tirta dan Bu Wiwi. Silahkan kalau misalnya ngasih pendapatnya. Di sini ada gambar seorang yang lagi duduk lesu. Terus di depannya ada tembok. Nah, tapi temboknya terbuka. Nah, kanan kirinya ada semacam batasan-batasan. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa dipelajari? Atau hal yang bisa teman-teman peserta ataupun di aplikasi Cakap pahami? Boleh di kolom chat ya, ataupun open mic. Kira-kira apa pendapatnya? Nah, ini berhubungan dengan mental block juga. Jadi kalau mental block itu ibarat dalam sebuah bangunan ya, atau dalam sebuah penjara atau kandang. Jadi merasa dirinya itu tidak mampu
Tidak bisa. Padahal setiap individu itu kan punya potensi, punya kekuatan, punya kelebihan masing-masing. Sebagai seorang yang memiliki pemikiran yang growth mindset atau mindset bertumbuh, kita harus mencari cara bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Tidak hanya memaksimalkan potensi diri sendiri, tapi juga memaksimalkan potensi orang lain, peserta didik, audiens, dan sebagainya. Ada yang mau ngasih pendapatnya? Boleh. Kalau mau ngasih pendapat, kita interaktif saja, biar nanti saya juga nambah ilmu. Tidak hanya saya sharing pengalaman atau ilmu, tapi juga teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir juga memberikan feedback ya buat diri saya. Silakan, Pak Tirta mungkin mau ngasih pendapatnya. Oke, Pak Tirta sudah menuliskan di kolom chat. Orang yang sebenarnya bisa mengatasi malas, cuman hanya karena tidak mau berkembang. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Pak Tirta. Terus ada juga dari Bu Wiwi. Bermasalah tapi masih kesulitan dalam menemukan solusi. Ada kesempatan untuk komunikasi dengan orang lain tapi belum dilakukan, hanya dipikirkan dan dipikirkan terus. Nah, ini kalau dipikirkan terus nanti bisa stres ya. Jadi jangan terlalu banyak dipikirkan, tapi juga harus ambil tindakan. Oke, baik. Terima kasih buat peserta yang sudah aktif di kolom chat ataupun nanti saat proses SD Talk ini. Oke, kita lanjutkan yang poin berikutnya. Nah, apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda seorang itu dikatakan terindikasi terkena mental block? Yang pertama adalah rasa takut yang tidak beralasan. Nah, contoh misalnya dalam proses pembelajaran saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya nggak biasa, ya dibiasakan. Saya tidak bisa, ya belajar. Jadi memang rasa takut yang tidak beralasan ini perlu kita identifikasi penyebabnya apa. Saya masih ingat salah satu guru SMA saya berkata bahwasannya orang tidak akan bisa sukses kalau banyak alasan. Cukup satu alasan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi memang kalau banyak alasan itu biasanya nggak sampai-sampai ke tujuan. Jadi belok kanan kiri. Tapi kalau misalnya orang fokus dengan satu alasan yang kuat, yang positif, motivasi, rasa takut itu bisa dihadapi. Cara terbaik untuk mengatasi rasa takut adalah menghadapi rasa takut tersebut. Cuma jangan melewati batas ya. Misalnya tidak takut singa tiba-tiba masuk ke kandang singa. Ya, bukan gitu maksudnya. Maksudnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari, misalnya ketika seorang merasa dirinya takut berbicara di depan umum, karena mungkin punya pengalaman ataupun kurang persiapan, nah itu bisa dihadapi. Dengan apa? Dengan latihan, dengan belajar, kemudian banyak praktik. Kemudian ketika tampil di depan umum, rasa takutnya mulai menurun. Nah, rasa takut ini ada yang bisa dihilangkan, ada yang bisa dikurangi, ada yang bisa dikendalikan. Nanti ada beberapa cara atau tekniknya. Yang kedua, ketidakmampuan untuk fokus atau menyelesaikan tugas. Nah, jadi fokus itu penting ya. Jangan sampai kita melakukan banyak hal dalam satu waktu. Istilahnya multitasking. Multitasking ini menyebabkan pekerjaan kita itu menjadi tidak maksimal ya. Karena kita melakukannya secara bersamaan. Contoh, misalnya sambil mengerjakan atau menginput data, kita sambil main HP, sambil ngopi juga, sambil mendengarkan musik. Nah, itu kan nggak fokus ya. Ada 4 aktivitas. Sehingga dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan dalam satu waktu menyebabkan seorang tidak mampu atau tidak fokus. Yang ketiga, perasaan ragu terhadap kemampuan diri. Nah, ini wajar ya kalau kita mengalami rasa ragu kepada diri sendiri. Tapi yang perlu diingat, setiap orang itu bisa sukses, setiap orang itu bisa mengembangkan potensinya karena memang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bentuk.
Jadi tugas kita adalah mengenali kelebihan kita, kekuatan kita, kemudian kita asah ibarat pisau ya, ataupun kapak itu sebelum digunakan, ditampilkan, itu harus diasah berkali-kali. Dengan apa? Dengan latihan, dengan belajar. Tujuannya agar kita lebih yakin, lebih percaya diri ketika tampil. Yang keempat, prokrastinasi atau menunda pekerjaan penting. Oh, deadline-nya masih minggu depan. Nah, kita kerjakan minggu depan aja. Ternyata sudah H-1. Malamnya belum dikerjain. Akhirnya pakai SKS. Sistem kebut semalam. Jadi ngerjainnya terlalu tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal. Jadi sebagai seorang yang punya mental yang bagus, kita harus mengerjakan project atau pekerjaan kita secepat mungkin, tapi juga harus memperhatikan hasil juga. Jadi kecepatan sama proses juga penting ya. Oke, ini tanda-tanda seorang em, memiliki mental block. Kira-kira penyebabnya apa sih? Ada berbagai penyebab. Yang pertama adalah keyakinan limitatif atau limiting belief. Pemikiran seperti saya tidak cukup pintar, ini terlalu sulit buat saya, padahal belum dicoba. Padahal setiap orang itu memiliki kecerdasan masing-masing. Saya pernah ditanya, eh, apakah orang yang pandai matematika dan bahasa Inggris itu dikatakan pintar? Saya jawab, bisa jadi, tapi bukan mutlak. Karena kalau misalnya teman-teman pernah mendengar, ada 8 sampai 9 kecerdasan manusia. Itu ada linguistik, ada interpersonal, ada musik, ada kinestetik, terus ada juga angka, logika, matematik, dan sebagainya. Jadi setiap anak itu memiliki kecerdasan masing-masing. Kita sebagai guru hanya sebagai seorang fasilitator untuk mengoptimalkan potensinya. Contoh misalnya ada anak yang sok Inggris ngomongnya kepada guru matematika, padahal pelajarannya matematika, tapi ngomong Inggris. Nah, itu jangan dibully atau dicemooh, tapi diarahkan ke misalnya ikut lomba debat bahasa Inggris atau lomba pidato bahasa Inggris. Jadi, ketika ada potensi-potensi yang muncul, itu jangan dikubur, tapi dikembangkan, diarahkan. Kalau misalnya kita tidak bisa, kita arahkan kepada orang lain yang mampu. Berikutnya, trauma masa lalu, pengalaman kegagalan yang terus membayangi. Contoh misalnya peserta didik ketika diminta maju di depan umum, dia menolak karena dia punya pengalaman waktu dulu dicemooh temannya ataupun dimarahi gurunya karena melakukan kesalahan. Nah, itu kan ada trauma masa lalu. Kita bisa memberikan dorongan atau motivasi supaya mereka mau. Gak apa-apa salah, di kelas saya gak apa-apa salah, tetapi mau berusaha. Oke, salah gak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, ketika kita menormalkan seperti itu, anak lebih berani, peserta didik lebih berani untuk mau belajar. Nah, ini penting ya, kemauan, mau, mampu, tahu, mau, mampu. Ada yang tahu tapi tidak mau untuk maju ke depan, ada yang mau tapi tidak tahu. Jadi harus tahu, tahu ilmunya, tahu jawabannya, mau, kemudian mampu. Penting ya untuk kita memperhatikannya. Kemudian yang berikutnya, lingkungan yang negatif. Pengaruh dari orang-orang yang meremehkan kemampuan diri kita. Jadi circle atau pertemanan, baik itu dalam konteks sesama teman atau sesama pengajar atau profesi, itu juga sangat mempengaruhi kita dalam memiliki mindset atau pola pikir ya. Jadi kalau teman-teman kita kebanyakan toksik, negatif, yang biasanya lebih kebanyakan itu tidak bermanfaat dalam konteks pembicaraannya, itu merupakan lingkungan yang negatif. Tapi kalau lingkungan yang positif itu lebih mendukung, ngasih masukan, ngasih nasihat,
supaya lebih baik lagi. Nah, gimana sih cara mengatasi mental block? Jadi ada beberapa cara dan teknik. Saya menggunakan beberapa teknik NLP dan saya coba terapkan kepada diri saya dan kepada orang lain, terutama dalam proses pembelajaran. Dan kebetulan saya mengajar matematika. Saya bisa mengubah orang yang tidak suka matematika menjadi suka matematika. Yang orang biasa saja dalam matematika bisa jadi juara matematika. Intinya tergantung dari anak itu juga dan metodenya juga. Jadi metode juga sangat penting. Misalnya ketika saya ngetes anak itu, ketika jam pertama, pertemuan pertama, itu saya tanya, sudah bisa perkalian 1 sampai 10 belum? Padahal beliau sudah, anak tersebut sudah kelas 5. Ternyata belum, cuma bisa sekitar 1 sampai 5 aja. Saya tanya 7 kali 9 gitu, lama gitu enggak? Jawabnya, sampai 20 detik. Tapi kalau saya ajarkan, biasanya saya menggunakan teknik hypnoticing, NLP, dan pakai trik cepat. Mungkin bisa saya terapkan misalnya menggunakan perkalian bertahap. Kemudian ada yang namanya perkalian jari matika yang pakai jari itu ya. Ataupun nanti ada pembagian dan sebagainya. Jadi memang selain kita memberikan motivasi, metode, kita juga memberikan semacam trik cepat atau hacknya gitu. Oke, bagaimana cara mengatasi mental block? Yang pertama kita harus mengenali kira-kira apa penyebabnya. Kita cari akarnya, kira-kira hal apa yang menyebabkan orang tersebut atau diri kita itu mengalami mental block. Kita bisa refleksikan diri dengan journaling atau diskusi dengan mentor, terapis, ataupun dengan guru. Nah, waktu saya SMA itu guru BK saya itu ngasih sebuah kertas. Silakan teman-teman, kertasnya dibagi dua, satunya positif, yang satunya negatif. Kemudian coba tuliskan apa kelebihan kalian dan kekurangan kalian sebanyak-banyaknya. Dikasih waktu 5 menit. Dan ternyata kebanyakan orang itu lebih banyak mengidentifikasi sisi negatifnya. Jadi misalnya negatifnya ada 10, tapi positifnya atau kelebihannya cuma 3 ataupun cuma 2. Nah, itu membuat eh, orang itu tahu bahwasanya kebanyakan orang itu lebih fokus ke kekurangannya. Padahal setiap orang itu pasti memiliki kelebihan. Nah, akhirnya kita bisa mengubah kata-kata negatif itu menjadi positif. Misalnya kurang pintar. Berarti cara positifnya apa? Belajar. Tidak ganteng atau tidak good looking. Cara positifnya gimana? Perawatan ataupun skincarean, olahraga dan sejenisnya. Kayak gitu ya. Jadi memang negatifnya apa, kemudian kita cari positifnya, antonimnya, lawan katanya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang kebanyakan lingkungan, kemudian pola pikir yang ditanamkan semenjak kecil oleh lingkungan, kemudian keluarga, ataupun pertemanan, itu juga mempengaruhi. Jadi memang eh, penting untuk memilih pertemanan ya, circle. Jadi kalau circle kita positif, kita juga akan berpikir positif. Nah, di SDI, kebetulan ada komunitas, ada grup yang teman-teman bisa belajar, sharing, bertukar pengalaman terkait dengan profesinya ataupun dengan pengalamannya. Tujuannya apa? Untuk membangun lingkungan yang support. Nah, salah satunya ini ada Pak Tirta, alumni dari SDI, dan sudah pernah ikut training dan sekarang ikut SDI Talk. Dan tujuannya apa? Untuk upgrade ilmu, untuk nambah wawasan, entah itu dari saya ataupun dari pertanyaan oleh teman-teman peserta. Oke, yang berikutnya, gunakan afirmasi positif. Tadi saya sudah contohkan di awal. Caranya gimana? Tarik nafas dulu, relaksasi beberapa kali. Tarik nafas, tahan, hembuskan, sambil memejamkan mata supaya masuk ke pikiran bawah sadar. Ini pakai teori NLP sama hipnoterapi. Kemudian berkata kepada diri kita, kata-kata positif, afirmasi positif, saya mampu dan saya pantas untuk sukses. Kalau dalam proses pembelajaran, saya mampu dan bisa mengerjakan soal itu.
Nah, pola-pola seperti itu menyebabkan pikiran orang itu mental blocknya terbongkar. Ibarat tadi ya temboknya. Nah, temboknya itu sudah berdiri. Kita mau manjak atau kita mau dobrak mental block tersebut. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa menggunakan praktik mindfulness. Kita bisa menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Biasanya dilakukan di pagi hari. Kalau misalnya bekerja, mungkin jam 5 atau jam 6 sebelum berangkat kerja, coba di depan, duduk di depan teras, ataupun kalau rumahnya dekat taman atau lapangan juga bisa. Kita tarik nafas sambil memejamkan mata, kemudian menikmati udara segar, sinar matahari, sambil eh, membayangkan atau memberikan kata-kata positif kepada diri kita masing-masing. Misalnya, saya sehat, saya kuat, saya kaya, dan sejenisnya. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar kita lebih tenang, lebih fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, terapkan chunking. Chunking ini pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dikelola. Contoh misalnya ketika guru ngasih pembelajaran itu bertahap, tidak langsung dikasih PR sebanyak 20 soal. Misalnya di sekolah itu dikasih 3 soal dulu. Silakan peserta kerjakan 3 soal ini. Tapi kita sebagai guru ngasih contohnya dulu dan strateginya. Kemudian mungkin memberikan semacam tugas atau PR. Tidak perlu banyak, ya 5 saja misalnya. Kemudian kalau misalnya sudah banyak yang nilainya bagus, itu berarti ditambah lagi model-model soalnya supaya kita bisa mengetahui kira-kira mereka itu sudah paham atau belum. Ataupun ketika proses pengerjaan tugas sebagai kita sebagai seorang pengajar ataupun sebagai seorang yang sedang bekerja, misalnya diminta untuk bikin materi, presentasi, PPT misalnya. Cari materinya dulu, dipecah, khusus mencari materi, entah itu dari e-book, entah itu dari modul, ataupun dari referensi lainnya. Cari dulu referensinya, nyusunnya itu nanti besoknya bisa menggunakan PPT ataupun Canva. Kebetulan di sini saya pakai Canva. Kemudian mulai susun dengan referensi yang sudah dicari tadi. Kita susun kerangkanya dulu, poin A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan keyword-keywordnya, kata-katanya. Kemudian kalau bisa ditambahkan gambar atau video. Nah, setelah ini ada juga video. Teman-teman peserta ataupun di aplikasi Cakap juga bisa memberikan pendapatnya terkait dengan video tersebut. Oke, ini cara untuk mengatasi mental block. Kemudian ada teknik lainnya. Eh, Sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu NLP. Jadi NLP ini singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Dan kebetulan saya sudah certified trainer di NLP. Kalau di Indonesia ada Neo NLP, sebuah lembaga pelatihan yang berbasis Neuro Linguistic Programming terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Apa itu NLP? NLP itu adalah pendekatan psikologis yang mempelajari pola bahasa dan perilaku untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar demi mencapai hasil yang diinginkan. Jadi pemilihan diksi kosakata itu juga sangat penting ketika kita proses komunikasi, proses berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan peserta didik. Kenapa penting? Ada penelitiannya. Jadi ada profesor dari Jepang itu melakukan penelitian dengan air. Jadi air itu ada air A sama air B. Air A itu dikasih kata-kata positif ataupun doa, sedangkan air B itu dikasih kata-kata negatif. Setelah airnya itu di mikroskop dilihat lebih kecil, ternyata yang A, air A itu ada kristalnya, bercahaya.
Jadi bentuknya bagus. Tetapi yang B, yang dikasih kata-kata negatif, cemoohan dan sebagainya, itu keruh, agak jelek bentuknya. Nah, itu yang menyebabkan kata-kata, bahasa itu mempengaruhi. Nah, di tubuh kita kan kebanyakan air ya, darah. Jadi penting untuk kita memilih kata, memilih kosakata yang kita ucapkan ke diri sendiri ataupun dengan orang lain. Karena itu mempengaruhi pikiran bawah sadar dan mempengaruhi hasil yang kita akan capai. Bagaimana teknik NLP untuk mengatasi mental block? Ada beberapa cara. Ini yang sering saya gunakan juga. Reframing mengubah perspektif, mengubah cara pandang terhadap masalah. Contoh, daripada melihat kegagalan sebagai hambatan, anggaplah sebagai peluang belajar. Kemudian, tulislah situasi negatif, kemudian pikiran sisi positif dari situasi tersebut. Nah, tadi yang sudah diterapkan guru BK saya waktu SMA ya. Jadi negatifnya apa, kemudian cari positifnya. Tuliskan. Kalau kita menuliskan apa yang kita anggap masalah, itu 50% masalah sudah teratasi karena sudah teridentifikasi. Tinggal kita cari solusinya. Caranya gimana? Tanya guru, tanya mentor, ikut pelatihan, cari di Google, cari di internet. Banyak. Misalnya kurang pede, bagaimana cara mengatasi atau meningkatkan kepercayaan diri. Nah, itu nanti muncul semua. Nah, tinggal kita mau belajar nggak? Mau praktek nggak? Sampai bisa mengatasi hambatan tersebut. Ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua, switch pattern. Mengganti gambaran visual negatif menjadi positif. Bayangkan diri Anda yang sedang gagal, kemudian gantikan gambaran Anda yang sedang berhasil. Jadi bayangkan ke depannya itu pasti sukses, pasti berhasil, sehingga overthinking atau pikiran negatif itu bisa hilang. Karena kita sudah membayangkan yang positif-positif saja. Istilahnya apa ya? Istilahnya LOA, love, hukum tarik-menarik ya, law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadi kalau kita berpikir positif, uh, alam semesta akan mendukung kita menjadi lebih positif juga. Jadi harus pandai-pandai menjaga pikiran ya. Kemudian anchoring, mengaitkan emosi positif ke isyarat tertentu. Oke, mohon maaf, lagi kurang sehat. Oke, kita lanjutkan. Eh, kita mengaitkan emosi positif ke isyarat tertentu. Misalnya kita gunakan postur tubuh. Contoh misalnya kita ingin berbicara di depan umum, kita bisa menggunakan pose PD atau percaya diri. Pose PD-nya gimana? Apakah gini? Nah, tangannya gini ataupun tangannya di pinggang atau seperti ini. Nah, itu penting karena pikiran, tubuh dan perasaan kita itu satu sistem kalau dalam NLP. Satu kesatuan. Jadi kalau kita memberikan respon tubuh yang positif, itu akan memberikan hasil yang positif. Contoh, saya percaya, saya bisa, saya luar biasa. Nah, itu memberikan postur tubuh yang positif dan kata-kata yang positif. Jadi, mengaitkan emosi positif ke isyarat tertentu, baik itu verbal ataupun non-verbal. Nah, di sini ada sebuah video. Saya sengaja tidak ada suaranya, jadi silakan peserta perhatikan videonya, kemudian kasih pendapatnya nanti ya di kolom chat ataupun nanti bisa open mic. Silakan diperhatikan.
Oke, kita kembali ke materi. Kira-kira dari video tersebut apa yang bisa kita pelajari? Nah, ada yang mau open mic atau menuliskan di kolom chat? Nah, ini kebetulan ada yang menuliskan di kolom chat. Tapi dari aplikasi Cakap, saya nggak tahu apakah peserta lainnya juga bisa melihat. Bentar, saya cek dulu. Oh ya, bisa melihat ya. Ada dari Kak Yohana Junita dari Bekasi, masih kuliah. Terus ada dari Surabaya, kesibukan kerja. Nah, ini ada yang menjawab, tantangan dalam menghadapi berbagai masalah dengan percaya diri, seorang harus bisa mengatasi masalah, jadi setiap masalah ada jalan keluarnya. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Yang mau open mic juga boleh dari video tersebut, apa yang bisa dipelajari? Pak Tirta, Bu Wiwi, ataupun peserta lainnya. Di sini juga ada Pak Safwan, kemudian Bu Rina atau Bu Yeni. Oke, ini juga ada yang menjawab lagi, Kak Badar Junaidi. Setiap apapun masalah pasti ada solusinya, benar. Oke, ada yang lain mungkin yang mau ngasih pendapatnya, biar referensinya semakin banyak juga. Oke, kita harus fokus pada solusi, bukan fokus pada keadaan atau masalah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, selalu ada jalan ya. Misalnya dari Surabaya ke Jakarta bisa jalan kaki, bisa naik kereta, bisa naik bus, bisa naik pesawat, bisa berenang juga. Bebas ya, selalu ada jalan. Oke, terima kasih buat para peserta yang sudah menuliskan di kolom chat ataupun dari aplikasi Cakap juga. Kita lanjutkan. Nah, oke. Nah, meskipun jadwalnya tadi jam 9 sampai jam 10, ini nanti kalau misalnya lebih nggak apa-apa ya, sampai jam setengah 11 juga nggak apa-apa. Karena kebetulan untuk link Zoom-nya sudah saya buat lebih lama. Oke, ini tadi yang video tadi ya. Nah, sekarang kita ke strategi membangun pola pikir positif dan percaya diri. Nah, pola pikir positif adalah kemampuan untuk fokus pada peluang, bukan hambatan. Oke, video tadi menggambarkan bahwasanya seorang itu perlu fokus pada solusi, peluang, bukan pada hambatan. Pola pikir ini berhubungan erat dengan kepercayaan diri, yaitu keyakinan pada kemampuan diri untuk mengatasi tantangan. Nah, jadi segala masalah itu ibarat tantangan ya, challenge. Challenge ini membuat kita jadi lebih kuat, lebih bijaksana. Ya ibarat permainan game ya, itu ada level 1, level 2 dan seterusnya. Kita sebagai seorang yang mengatasi tantangan tersebut, menghadapi tantangan tersebut, kita perlu yang namanya berpikir positif, punya strategi yang baik, dan perlu juga menyiapkan amunisi. Amunisi di sini artinya keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Dan ini bisa membantu kita memiliki pola pikir yang lebih positif. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama tadi, self-talk positif. Saya tidak bisa menjadi saya akan mencoba. Kalau misalnya ada murid yang berkata tidak bisa, coba dulu. Kamu pasti bisa. Saya percaya Ibu bahwasanya kamu bisa. Nah, seperti itu. Kita memberikan motivasi, kita memberikan dorongan untuk mereka mau mencoba. Kalau tidak mencoba itu pasti gagal, tapi kalau mencoba ada kemungkinan bisa gagal, bisa berhasil. Jadi lebih baik kita mencobanya. Kemudian bersyukur, latih kebiasaan bersyukur setiap hari untuk meningkatkan kesejahteraan emosional. Alhamdulillah diberikan kesehatan, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian fokus pada solusi bukan pada masalah ya. Alihkan perhatian kepada langkah konkret untuk menyelesaikannya. Jadi harus fokus ke solusi yang bisa membantu kita mencapai tujuan. Nah, kita ke poin yang terakhir. Nah, poin yang terakhir adalah cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, kita harus kenali dan hargai diri. Sadari kekuatan dan pencapaian diri. Oh, kita mampu mengajarkan dengan efektif. Oh, kita punya skill komunikasi yang baik. Nah, kalau misalnya masih belum, nah kita perlu menyadari dulu, sadar dulu, kemudian baru kita
tingkatkan. Ubah pola pikir negatif, gunakan afirmasi positif, sudah saya contohkan tadi. Contohnya, saya percaya, saya bisa, saya luar biasa. Itu kan kata-kata positif yang bisa membantu para peserta didik ataupun banyak orang menjadi lebih baik, menjadi lebih yakin dengan kemampuannya, dengan kapasitasnya. Bisa mendobrak tembok yang tebal, mental block itu. Kemudian persiapan diri, latih dengan persiapan yang matang sebelum bertindak. Ingat, persiapan itu adalah kunci. Ketika kita melakukan persiapan dengan baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Tapi kalau tidak optimal persiapannya, ya jangan berharap berhasil ketika tampil. Perhatikan juga bahasa tubuh, postur yang tegap, kontak mata, senyum. Makanya di awal tadi saya minta senyum 7 detik ya. Kemudian melakukan afirmasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri. Untuk memperbaiki mood, memperbaiki situasi pikiran dan perasaan kita. Nah, berikutnya penting juga kelilingi diri dengan orang positif, hindari lingkungan toksik. Nah, kalau toksik negatif-negatif yang banyak ngomongin orang ataupun gosip, nah itu lebih baik dihindari. Terus belajar dan berkembang dan tingkatkan keterampilan dan wawasan. Jadilah pembelajar sejati yang belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, itu untuk sharing saya malam pagi hari ini terkait dengan NLP for mental block. Bagaimana pendekatan Neuro Linguistic Programming itu bisa mengatasi berbagai masalah. Nah, nanti terkait dengan studi kasus dan sebagainya, nanti kita bisa lanjutkan ke sesi Q&A ya, atau diskusi. Baik itu yang ada di aplikasi Cakap, nanti bisa dituliskan di kolom chat, kalau bisa nama, asal, dan pertanyaannya. Kemudian yang di aplikasi Zoom, juga bisa bertanya secara langsung, open mic, raise hand dulu, ataupun nanti juga bisa di kolom chat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum kita lanjut ke Q&A, saya ada sedikit quotes dan informasi terkait dengan SDI. Nah, boleh di screenshot mungkin buat motivasi, ataupun boleh juga nanti di tag di Instagram Self Development Indonesia ataupun di Pembelajar Sejati. Rintangan terbesar bukan di luar sana, tetapi di dalam pikiranmu. Ubah cara berpikirmu, maka kamu mengubah hidup. Nah, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang individu yang ingin menjadi versi terbaiknya, kita harus memiliki pola pikir yang positif, grow mindset, mau belajar, mau bertumbuh, jadi lebih baik lagi. Oke, itu penutup dari saya. Kemudian ada sedikit informasi. Nah, kebetulan di SD ini ada berbagai training dan sertifikasi. Salah satu alumninya itu ada Pak Tirta yang sudah hadir juga di kesempatan pagi hari ini. Di SCI kebetulan ada berbagai training dan sertifikasi. Kalau khusus guru, kemarin sudah NLP for Teaching. Di bulan ini ada Hypno-Teaching, jadi menggunakan pendekatan hipnosis untuk mengajar. Kemudian ada public speaking, ada juga ice breaking, biar proses pembelajarannya lebih menyenangkan, dan masih banyak lagi. Nanti bisa kepo-kepo di Instagram ya, Self Development Indonesia, ataupun nanti bisa klik link it Self Development IND. Nah, itu tuh informasinya lengkap, mulai dari profil dari SDI, program training dan sertifikasi dan program lainnya. Nah, ini jadwal terdekatnya, silakan di screenshot dulu. Khusus hypnoticing dan mental health belum saya masukkan. Nanti tinggal hubungi admin saja. Tapi ada di bulan ini terkait dengan training hypnoticing, mental health, dan ada juga public speaking. Dan insya Allah di bulan selanjutnya akan selalu ada yang dilenggarakan 1 bulan sekali, ada juga 2 bulan sekali. Dan khusus peserta yang hadir nanti ada promo ya. Nanti tinggal hubungi admin saja. Tadi sudah ikut SDI Talk, nah, nanti akan mendapatkan promo spesial. Kenapa harus SDI? Yang pertama, legalitasnya terjamin dengan izin resmi, sudah terdaftar di 3 kementerian, yaitu Kemenkumham, sudah memiliki SK, kemudian sudah memiliki nomor induk berusaha, terdaftar di Kemnaker juga, sudah memiliki VIN, dan sudah terdaftar di Kominfo. Program pelatihannya komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
tenaga pengajarnya profesional dan berpengalaman di bidangnya, metode pembelajaran interaktif yang inovatif dan aplikatif seperti yang peserta alami saat ini, tapi nanti saat training lebih powerful lagi. Kemudian sertifikatnya resmi dan diakui dan bisa mendukung karir Anda. Serta ada dukungan berkelanjutan serta akses ke jaringan profesional. Jadi selain menambah ilmu, menambah sertifikat, tapi juga nambah relasi. Jadi bisa kolaborasi untuk jadi lebih baik. Oke, kita lanjutkan ke Q&A atau diskusi. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung dara, mari berdiskusi bersama-sama. Silakan buat para peserta yang mau berdiskusi secara langsung ataupun tulis di kolom chat juga boleh. Ataupun di aplikasi Cakap, karena tadi saya dapat info ada 117 yang terdaftar ya. Silakan sebutkan nama, asal, kemudian pertanyaannya. Tapi kalau yang hadir langsung aja nggak apa-apa ya. Raise hand dulu. Silakan manfaatkan waktunya mungkin 10 atau 15 menit ya. Silakan di aplikasi Cakep juga boleh ya. Terkait dengan mental block ataupun dari NLP atau dalam proses penerapannya. Oke, sama-sama ada Kak Rina ya. Seingat saya Kak Rina ini juga alumni ya. Oke, silakan yang mau bertanya, berdiskusi boleh terkait dengan apa yang sudah share. Ya, silakan ada Bu Yene ya. Eh, hal Silakan. Silakan Bu Yene. iya. Bisa kedengaran nggak suara saya, Coach? Karena di sini agak bising gitu. Ya, agak sedikit berisik, cuma nanti suaranya mungkin bisa dikeraskan. Ataupun bisa dituliskan di kolom chat Eh, juga. aduh, saja ya. Agak susah ini masalah. Ya, silakan. Oke, di kolom chat juga bisa dituliskan ya, baik yang hadir ataupun yang di aplikasi Cakap. Oke, ini ada pertanyaan juga di kolom chat. Mungkin kita jawab dulu ya, sebentar. Dari Kak Rina tadi, bagaimana kalau saya sudah terlanjur berada di circle negatif, apakah harus saya tinggalkan seperti membicarakan atasan? Nah, ini sering ini ya, eh, terjadi di lingkungan kerja. Yang pertama, kita evaluasi dulu, kira-kira dampaknya apa? Kira-kira kalau kita ngomongin atasan, kalau dalam Islam mungkin kayak ini ya, memakan daging saudaranya sesuai hadis. Kira-kira dampaknya apa? Itu dampak dalam bentuk spiritual ya, kalau misalnya Islam ya. Dampak sosialnya, kalau atasannya tahu itu kan berbahaya ya. Entah itu SP ataupun sampai dengan pemecatan dan sebagainya. Itu yang pertama. Analisis dampaknya dulu. Evaluasi kira-kira apa dampaknya. Yang kedua, penting ini. Batasi keterlibatan. Maksudnya apa? Kalau misalnya teman-temannya mulai ngumpul, mulai mengadu topik, mulai melempar topik, kita bisa izin ke belakang atau
mau beli minuman dulu. Jadi menghindar, oke? Jadi biar mereka ngomong-ngomong sendiri. Kita lebih baik keluar dari circle tersebut, dibatasi ya. Kalau misalnya keluar, kayaknya nggak bisa ya, karena lingkungan kerjanya di situ-situ aja. Kecuali kalau mau keluar kerja ya, tapi saya tidak merekomendasikan. Lebih baik batasi saja. Nah, itu salah satu caranya bisa izin ke belakang ataupun mau ngambil barang atau beli makanan. Yang berikutnya adalah ubah pola interaksi. Nah, mungkin bisa kita ngasih masukan terkait dengan evaluasi dari atasan yang positif, terus kita sampaikan, bukan diomongkan di belakang. Entah itu nanti dalam bentuknya surat, entah itu dalam bentuknya form, dan sebagainya. Berbicara di belakang orang itu tidak menyelesaikan masalah ya, tapi kita harus, mungkin kita bisa memberikan perwakilan untuk berbicara dengan atasan agar kebijakan-kebijakannya itu jadi lebih mendukung atau berdampak positif. Kemudian yang berikutnya tentu saja cari lingkungan yang lebih positif. Nah, di dalam lingkungan pekerjaan itu kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Jadi kita lebih ke cenderung mengarahkan ke lingkungan yang positif. Nah, ciri-cirinya apa? Tentu saja yang memberikan motivasi, memberikan masukan, tidak ngomongin orang tapi ngomongin ide, metode pembelajaran ataupun sebagainya. Jadi kita harus meninggalkan circle negatif dan perlu juga menjaga batasan-batasan, kemudian memilih interaksi yang lebih positif, dan jika sudah berusaha tetap tidak ada perubahan, maka yang perlu kita lakukan adalah berpindah ke lingkungan yang lebih positif. Itu adalah solusi yang bisa saya sarankan ya. Oke, seperti itu. Semoga menjawab tadi dari Bu Rina ya. Gimana Bu Rina? Sudah terjawab? Apakah resign boleh? Kalau misalnya Bu Rina punya pekerjaan lainnya ya nggak apa-apa ya. Tapi saran saya jangan dulu ya. Nanti setelah ikut webinar atau Z-Talk ini tiba-tiba keluar dari pekerjaan karena saya ya jangan ya. Jadi pikirkan dampaknya dulu. Apakah itu sudah baik buat diri sendiri atau tidak gitu. Itu ibarat gini, Bu Rina. Kapal itu tidak akan tenggelam ketika airnya tidak masuk ke diri kita. Jadi kapal tenggelam itu karena airnya masuk ke dalam perahunya atau kapal tersebut. Begitu juga dengan omongan negatif orang lain. Apakah mau dimasukkan ke pikiran kita ataupun ditolak? Nah, ditolaknya gimana? Dibatasi, kemudian berpikir lebih positif dan sebagainya. Oke, ya, seperti itu ya, Brina. Jadi, analisis dampaknya dulu kepada diri sendiri dan orang lain. Apakah hal tersebut sudah yang terbaik atau belum? Oke, sejauh itu semoga bisa menjawab ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Oh, tadi ini ya, Bu Yeni yang tidak bisa open mic. Ini ada pertanyaan. Saya orang yang mudah tersentuh, mudah menangis baik karena hal bahagia ataupun sedih. Apakah saya termasuk seorang mental block karena hal tersebut membuat saya takut untuk bicara jujur ataupun membuat keputusan? Oke, dari pertanyaan atau pernyataan tersebut, itu ada beberapa pola mental yang membatasi ya. Yang pertama tentu saja takut akan penolakan atau konflik. Kemudian perfeksionisme emosional. Jadi merasa harus selalu menyenangkan semua orang dan menghindari ketidaknyamanan.
Kemudian ada overthinking, ragu-ragu, takut membuat keputusan yang salah. Nah, itu saya lihat dari pernyataan tersebut ya. Jadi kepekaan emosional ini ada bagusnya, cuma kita perlu mengendalikannya. Nah, itu nanti dibahas di pelatihan mental health ya, ataupun di hypnotizing. Terus apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, kita harus terima bahwa emosimu itu adalah kekuatan. Kalau seorang pengajar yang hanya sekedar menyampaikan materi, itu lebih pintar AI atau ChatGPT. Tapi kalau pengajarnya itu ngasih emosi, ngasih motivasi, ngasih inspirasi, itu jauh lebih memiliki dampak. Jadi emosi ini bisa positif dan negatif. Tergantung penggunaan. Kemudian kita juga bisa berlatih berani jujur secara bertahap, mulai dari hal kecil dan berbicara dengan penuh empati. Kemudian kita harus mengelola emosi sebelum mengambil keputusan. Kita bisa juga menggunakan teknik misalnya seperti tadi journaling ya, ataupun mindfulness dan sebagainya. Kemudian kita harus bangun mindset bahwa tidak semua orang itu harus setuju dengan diri kita. Fokus pada kebenaran, kejelasan, bukan reaksi orang lain. Jadi kalau misalnya benar, bermanfaat, dan baik, itu katakan saja. Meskipun nanti responnya kurang bagus ya. Tapi kalau sudah filternya tiga, benar, baik, dan bermanfaat, ya dilakukan aja. Oke, seperti itu pertanyaan dari Bu Yeni. Oke, Bu Yeni mungkin bisa kasih responnya, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Oke, yang di aplikasi Cakap juga boleh ya bertanya. Masih ada waktu. Oke, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang pemimpin tentu ada keputusan membuat kebijakan sebijak mungkin, tapi kebijakan sebaik itu belum tentu diterima oleh semuanya. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan bijak serta disenangi anak buah? Paling gampang memang kita perlu yang namanya keseimbangan ya istilahnya. Jadi keseimbangan antara baik, bijak, dan disukai oleh anak buah itu membutuhkan keseimbangan antara yang pertama adalah ketegasan, kemudian empati, dan komunikasi efektif. Oke, ketegasan, empati, dan komunikasi yang efektif. Yang pertama tentu saja kita bisa memimpin dengan keteladanan. Misalnya datang tepat waktu, kemudian ketika memberikan perintah itu berkata, saya mohon tolong ya, saya minta tolong ya. Tolong, maaf, terima kasih ya. Ini kan tiga kata kunci ya. Dan itu kita terapkan juga ketika mengajar ataupun dalam proses memberikan arahan. Jadi teladan itu juga penting ya. Cara yang paling sederhana adalah memberikan teladan, memberikan contoh yang baik. Kalau misalnya anak buahnya pengen disiplin, ya berarti kita harus datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, menerapkan kepemimpinan yang empatik. Pahami yang pertama kebutuhan, tantangan, dan aspirasi anak buah. Nah, kalau di self development Indonesia antara alumni ataupun antara dengan trainer itu ada semacam kritik, saran ataupun masukan kalau dalam proyek mandirinya ataupun ketika associate trainer melakukan evaluasi itu ada 2 bulan sampai 3 bulan sekali itu untuk menerima masukan, kebutuhan, aspirasi dari mereka. Tujuannya apa? Agar
mengatasi hambatan-hambatan atau masalah yang dialami. Itu yang pertama, menerapkan kepemimpinan yang empatik, jadi lebih terbuka. Jadi fokus mencari solusi daripada fokus pada mencari masalah. Jadi kita harus terbuka, baik itu mungkin dalam bentuk form ya, form Google Form ataupun nanti dalam bentuk kotak kritik saran dan sebagainya. Yang ketiga, keseimbangan antara ketegasan dan fleksibilitas. Jadi yang perlu kita ingat adalah tidak semua keputusan akan menyenangkan semua orang. Pasti ada reaksi yang pro dan kontra. Cuma kita lihat dampaknya, lebih banyak dampak positifnya atau negatifnya. Yang keempat, kita komunikasikan dengan jelas dan terbuka. Kalau bisa bangun komunikasi dua arah yang transparan, libatkan tim dalam berdiskusi, dengarkan masukan mereka, dan berikan ruang mereka untuk mengungkapkan ide. Pada akhirnya, kita yang memutuskan, tapi berikan mereka ruang untuk berbicara. Nah, itu penting. Kemudian, mengapresiasi dan memberikan motivasi. Kemudian, memberikan mereka ruang untuk berkembang. Dan yang terakhir, kita harus mengelola konflik dengan bijak ya. Jadi di dalam tim pasti ada perbedaan pendapat. Pemimpin yang baik harus bisa menjadi mediator, menyelesaikan konflik dengan adil dan tidak memihak. Fokuslah pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Jadi solusi yang untuk kebaikan bersama, istilahnya win-win solution. Jadi baik buat diri kita dan baik untuk anak buah. Seperti itu dari Bu Wiwi ya. Semoga menjawab Bu Wiwi. Oke, ada yang lain mungkin? Satu lagi. Peserta dicakap juga boleh. Terkait dengan NLP for Mental Block, tadi ada tiga pertanyaan ya. Dari Bu Rina, kemudian ada dari Bu Yeni, dan ada dari Bu Wiwi. Oke. Apakah tidak ada lagi? Oke, kalau misalnya tidak ada, saya kira cukup ya. Jadi kalau misalnya teman-teman peserta, Bapak atau Ibu yang mau belajar mengembangkan diri bersama Self Development Indonesia, itu nanti bisa berkunjung di Instagram Self Development Indonesia ya. Nah, Instagramnya ada di atas ini. Nah, ataupun nanti bisa hubungi admin, ataupun nanti bisa chat WA di admin di WA group yang nge-share link tadi ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Silakan dinyalakan kameranya. Kita dokumentasi sebentar untuk kegiatan SDE Talk ini. Silakan, Bu Rina, ada Pak Safwan, ada Bu Aldini, dan ada Kak Kia. Dinyalakan kameranya, kalau bisa. Oke, saya dokumentasi ya. Kita dokumentasi 3 kali. Oke, sebentar. Oke, saya hitung. 1, 2, 3, senyum. Oke, boleh kasih jempolnya 2 atau 1. 1, 2, 3, senyum. Gaya bebas terakhir. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Terima kasih buat para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan SDI Talk ini dengan tema NLP for Mental Block. Bagaimana pendekatan NLP bisa mengatasi mental block. Nah, nanti sama Pak Safan ketemu lagi ya Pak, 1 jam ke depan. Nanti Pak Safan belajar NLP praktitioner. Nah, levelnya yang lebih dalam lagi. Oke, terima kasih juga buat aplikasi Cakap yang sudah berkolaborasi. Nanti ditunggu feedback terkait dengan SD Talk hari ini. Dan ini merupakan program yang pertama. Sebelumnya ada webinar ataupun training dan sertifikasi. Dan silakan tetap stay di grup ataupun nanti hubungi admin kalau misalnya mau ikut lagi di bulan berikutnya. Insya Allah untuk 1 bulan sekali
ataupun bisa rutin ya diselenggarakan. Jadi alumni juga bisa sharing di kegiatan SDE Talk ini. Semoga bermanfaat dan saya Diki Nur Rahman, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong jangan dimasukkan dalam hati. Sampai jumpa di event-event self-development yang lainnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa.